Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas pada siang hari ini. Pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah, anak-anak, adik-adik semuanya, setelah kemarin kita belajar tentang puisi dalam karya sastra yang jumlahnya ada tiga. Pertama ada drama, ada prosa, dan ada puisi pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 semester 2 ini. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tentang puisi. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang dasar-dasar puisi, mengenal apa itu puisi, kita akan kembali lagi dengan puisi saat ini. Nah, dapat kalian lihat di sini ada mengenal puisi dan teknik menulis puisi. Pertama, ada pengertian puisi. Puisi adalah suatu ekspresi dari pengalaman imajinatif pengarangnya menurut Warsidi pada tahun 2009. Nah, jadi kalau kita dapat simpulkan pada puisi ini bahwasanya puisi adalah sesuatu karangan yang bersifat imajinatif, imajinasi dari pikiran kita, kemudian kita rancang, tulis ke kertas. Nah, itu akan menjadi sebuah puisi kata-kata kalimat. Namun, dalam penulisan puisi juga ada teknik-tekniknya. Nah, pertama eh, pertama ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan puisi. Pertama ada unsur fisik dan ada unsur batin. Nah, yang pertama unsur fisik ini mengenai kerangka-kerangka yang harus ada dalam puisi. Nah, untuk puisi tersebut, nah kita sekarang mengambil dari buku Edi Warsidi tentang pengetahuannya puisi. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi ada unsur fisik. Yang pertama ada tipografi. Tipografi itu apa? Nah, kita akan melihat secara menyeluruh di sini bahwa tipografi itu adalah pemilihan kata. Nah, pemilihan kata atau diksi ya. Nah, yang kedua diksi. Diksi atau pemilihan kata. Yang mana pemilihan kata dalam puisi ini harus cermat ya. Kata yang memiliki unsur banyak makna dari salah satu kata, tapi kalau dijabarkan ke dongeng atau ke novel, kalimat itu akan memiliki banyak arti. Namun jika dimasukkan ke dalam puisi, pada unsur diksi ini harus ada pemilihan kata yang mana kata tersebut memiliki unsur banyak arti dalam makna puisi tersebut. Nah, selanjutnya ada imaji. Yang mana imaji ini adalah pemikiran dari pikiran yang dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman penulis pengarang puisi untuk dijadikan karya sastra yang berbentuk puisi, seperti pengalaman-pengalaman dari background kehidupan pengarang puisi atau pengalaman pendidikan dari pencipta puisi tersebut. Nah, ini adalah imaji. Jadi tadi dikatakan juga bahwa puisi itu adalah karangan-karangan yang bersumber dari pemikiran atau pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Nah, selanjutnya ada kata konkret. Nah, kata konkret ini adalah kata-kata yang mana nyata adanya, kiasan-kiasan yang nyata yang berbentuk banyak makna, tapi nyata adanya bahwa kalimat itu tersebut ada dan dapat dikiaskan. Selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa dalam puisi ini sangat penting ya. Kenapa bisa dikatakan penting? Sebab gaya bahasa ini akan mengakibatkan keindahan dari struktur puisi dan makna puisi tersebut. Jadi ketika puisi tidak menggunakan gaya bahasa, saya rasa itu akan sangat kurang sempurna karena tidak ada pengolahan-pengolahan kata yang membuat kalimat puisi tersebut jadi semakin menarik dan indah. Nah, itu dipaparkan dalam gaya bahasa. Selanjutnya ada rima atau irama. Nah, tadi sudah ada gaya bahasa, kita sekarang akan ke rima atau irama ya. Kalau karya sastra tidak ada iramanya, terutama dalam puisi ya. Kalau misalkan pembacaan puisi, pembawaan puisi ketika tidak ada irama atau nadanya, itu sangat tidak memungkinkan menurut saya, karena akan sangat mempengaruhi
terhadap pembawaan puisi tersebut. Kan dalam pembacaan puisi itu ada penghayatan. Nah, dari irama tersebut penghayatan itu sangat diperlukan dalam membentuk unsur-unsur puisi. Nah, selanjutnya yang kedua ada unsur batin. Yang pertama ada tema atau makna, yang mana sangat ditentukan dalam menentukan puisi itu. Misalkan kita akan membentuk satu imaji ke dalam bentuk sastra, kita harus tentukan dulu temanya harus bagaimana, supaya nanti ketika mengalir ke puisi kita akan tahu alirannya, lanjutan katanya ini harus kemana. Nah, jadi tidak akan berkecimpung ke bahasa-bahasa yang lain yang nantinya akan menjadi pemborosan kata atau kalimat seperti itu. Jadi harus ditentukan tema dan maknanya. Selanjutnya ada rasa atau feeling. Nah, dari penghayatan, rasanya, ketika pembawaan, ketika menulis puisi itu hal yang harus diperhatikan. Feeling, rasanya itu sangat menurut saya ya sangat diperlukan. Nah, begitu juga nanti adik-adik kalau lagi membawakan puisi itu harus ada rasanya yang sangat harus menjiwai. Nah, selanjutnya ada nada. Nah, nada ini sangat diperlukan sekali. Tadi ada gaya bahasa, rima, rasa, feeling, nada. Jadi mana kalimat yang harus ditekankan, mana kalimat yang harus ditegaskan, mana kalimat yang harus bersikap lembut. Nah, itu dipelajari dalam nada intonasi puisi. Selanjutnya amanat dan tujuan. Nah, tentunya dalam suatu karya sastra, baik itu drama, prosa, dan puisi, itu memiliki unsur tujuan yang sangat berarti. Harus memilikinya, bahwa apa yang diluapkan oleh si penulis, si pengarang itu pasti mempunyai maknanya. Apakah itu tentang harus lebih berbakti, apa harus lebih baik lagi kehidupannya. Nah, itu pasti dalam salah satu buah karya sastra itu sangat memerlukan tujuan dan amanatnya. Jadi kenapa kita menciptakan ini, pasti ada salah satu tujuannya. Nah, ini tadi sudah saya paparkan mengenai untuk adik-adik semua mengenai mengenal puisi dan teknik menulis puisi. Semoga bermanfaat. Nah, jadi setelah ini diharapkan adik-adik nanti bisa belajar lagi kembali tentang puisi, bisa kembali menorehkan isi hatinya untuk menjadi salah satu puisi. Nah, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi bersama saya di sini. Terima kasih atas waktunya untuk adik-adik. Jangan lupa like ya untuk video selanjutnya, untuk membangun karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Dipalupe Hermanto, kelas 2 PGMI, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.